Oke, halo semuanya. Sekarang saya mau mencoba untuk menjelaskan terkait sampling ya. Oke, pertama kita harus memahami dulu yang disebut dengan populasi. Apa itu populasi? Jadi populasi itu merujuk pada keseluruhan kelompok individu, peristiwa atau objek yang menjadi perhatian si peneliti dan yang ingin diteliti. Atau dengan kata lain, populasi itu mencakup semua elemen yang relevan dengan tujuan penelitian. Bukan hanya sebagiannya, tapi seluruhnya. Nah, misalnya kalau di sini ada seorang CEO perusahaan komputer gitu, dia ingin mengetahui jenis strategi periklanan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan komputer di suatu tempat. Maka seluruh perusahaan komputer yang berlokasi di wilayah tersebut itu merupakan populasi penelitian. Jadi fokus penelitian tidak hanya pada satu atau beberapa perusahaan, melainkan keseluruhan kelompok yang sesuai dengan kriteria tersebut. Atau contoh lain, kalau seorang konsultan organisasi itu tertarik misalnya mempelajari dampak penerapan sistem kerja 4 hari dalam seminggu terhadap karyawan tertentu di sebuah perusahaan telekomunikasi misalnya di suatu negara. Maka seluruh karyawan tertentu tadi itu di perusahaan tersebut itu merupakan populasi penelitian. Nah, dalam konteks ini populasi itu dibatasi secara jelas berdasarkan jenis pekerjaan dan organisasi. Bukan karyawan secara umum. Nah, tapi itu juga disebut dengan populasi. Nah, jadi dari penjelasan ini kita bisa memahami gitu ya bahwa penentuan populasi itu harus dilakukan secara jelas dan spesifik. Karena populasi inilah yang menjadi dasar bagi seluruh proses penelitian selanjutnya, termasuk dalam penentuan sampel dan teknik pengumpulan data. Oke. Nah, kemudian sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Artinya, sampel itu sebagian elemen yang diambil dari keseluruhan populasi untuk diteliti lebih lanjut. Contoh, misalnya ada 145 pasien rawat inap yang dirawat di sebuah rumah sakit. Dan administrator rumah sakit tersebut itu memilih misalnya 40 pasien untuk disurvei. Untuk misalnya mau menilai tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan tentunya atas pelayanan dan perawatan yang diterima di rumah sakit itu ya. Nah, karena ini tadi adalah yang disurvei hanya 40 pasien, maka 40 pasien ini adalah sampel penelitian. Sementara itu, 145 yang tadi itu adalah populasinya. Nah, dengan melakukan pengamatan atau analisis terhadap sampel, peneliti itu harapannya bisa menarik kesimpulan yang nanti bisa digeneralisasikan ke seluruh populasi yang menjadi fokus penelitian. Jadi meskipun penelitian itu tidak dilakukan terhadap semua anggota populasi, hasil yang didapatkan dari sampel itu representatif dan mencerminkan kondisi populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemilihan sampel yang baik itu menjadi sangat penting kan, karena dia nanti akan merepresentasikan populasi ya. Nah, kualitas kesimpulan penelitian itu akhirnya bergantung pada sejauh mana sampel itu mampu merepresentasikan atau mewakili populasi yang diteliti. Nah, proses pengambilan sampel itu dimulai dengan yang pertama mendefinisikan secara tepat populasi sasaran, target population. Nah, karena tanpa definisi yang jelas mengenai populasi sasaran, peneliti itu tidak dapat menentukan siapa dan apa yang seharusnya disertakan dalam penelitian, sehingga proses penentuan sampelnya menjadi tidak terarah. Oke. Nah, populasi sasaran itu harus didefinisikan secara jelas. Jadi berdasarkan ada 3 aspek utama. Yang pertama itu elemen, misalnya individu, organisasi, kelompok pekerjaan atau peristiwa. Kemudian batasan geografis, misalnya kota atau negara atau kawasan-kawasan tertentu. Lalu periode waktu. Jadi rentang waktu penelitian, misalnya tahun
tahun-tahun tertentu misalnya gitu, atau masa tertentu ketika data itu dikumpulkan. Nah, dengan mendefinisikan populasi sasaran ini secara spesifik ya, berdasarkan 3 aspek tadi ini, maka nanti peneliti itu bisa memastikan bahwa sampel yang dia ambil ini benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Juga memungkinkan hasil penelitian itu untuk ditafsirkan dan digeneralisasi secara tepat terhadap populasi yang dimaksud, gitu ya. Oke. Kemudian ada 2 jenis utama desain sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Klasifikasi ini didasarkan pada ada atau tidaknya peluang yang diketahui bagi setiap elemen populasi itu untuk terpilih sebagai sampel. Kalau probability sampling berarti setiap elemen dalam populasi itu memiliki peluang tertentu yang diketahui dan tidak bernilai 0 gitu ya, untuk dipilih sebagai subjek penelitian. Nah, karena peluang pemilihannya dapat dihitung, probability sampling ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan secara statistik ke populasi yang menjadi fokus penelitian atau populasi sasaran. Sebaliknya, kalau di non-probability sampling itu elemen-elemen di dalam populasi itu tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditetapkan sebelumnya, atau pemilihan sampelnya itu tidak didasarkan pada proses acak tetapi pada pertimbangan tertentu ya. Nah, ini disebut dengan non-probability sampling. Jadi non-probability sampling itu kemungkinan setiap elemen populasi untuk terpilih itu tidak dapat dihitung secara statistik. Jadi perbedaan utamanya adalah kemampuan untuk menentukan peluang pemilihan sampel yang pada akhirnya itu implikasinya adalah tingkat generalisasi hasil penelitian terhadap populasi yang diteliti. Oke. Nah, lalu sering juga muncul nih pertanyaan-pertanyaan nih ketika orang melakukan penelitian gitu ya. Nah, misalnya kamu mau melakukan penelitian nih, membuat suatu penelitian, lalu kamu pasti bertanya gitu ya. Berapa sih sebetulnya ukuran sampel tuh ya? Sampel harusnya berapa sih? 40 itu cukup atau enggak? Nah, penelitian tuh butuh berapa sampel? 75 kah? Atau 180? Atau 384 gitu? Atau 500 responden gitu? Berapa ya gitu? Nah, itu enggak ada satu jawaban tunggal untuk pertanyaan itu. Ini perlu kamu ingat ya. Itu jawaban tunggal enggak ada gitu. Karena ukuran sampel itu betul-betul kalau mau sampel yang memadai itu memang bergantung pada banyak faktor gitu. Ya. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Ya. Nah, kalau misalnya begini, penelitian yang sifatnya eksploratif misalnya itu memerlukan ukuran sampel yang lebih kecil daripada penelitian yang dia tujuannya misalnya pengujian hipotesis atau generalisasi ke populasi yang lebih luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkat ketelitian atau tingkat presisi ya, tingkat presisi yang diinginkan oleh si peneliti gitu ya. Nah, ini biasanya bentuknya ada confidence interval. Nah, semakin tinggi tingkat yang diharapkan, maka ukuran sampelnya semakin besar gitu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat confidence level. Confidence level itu tingkat risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat prediksi itu gitu. Semakin tinggi tingkat keyakinan yang diinginkan gitu ya, misalnya 95% misalnya, itu maka semakin besar juga sampel yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat variabilitas dalam populasi itu. Artinya kalau karakteristik populasinya beragam, maka ukuran sampelnya juga dibutuhkan lebih besar supaya sampelnya bisa merepresentasikan populasi dengan memadai. Tapi kalau populasinya itu homogen, artinya mirip-mirip gitu ya, makanya sampel kecil bisa jadi dianggap cukup gitu. Ya, kemudian kalau di berikutnya ada juga ini kendala biaya dan waktu. Kemudian yang berikutnya ukuran populasi itu sendiri. Artinya kalau misalnya populasinya kecil ya sampelnya juga kecil bisa gitu ya. Jadi penentuan sampel itu bukan semata-mata persoalan angka, bukan jumlah gitu, tapi justru kenapa gitu. Justru mempertimbangkan tujuan penelitian gitu ya, mempertimbangkan tingkat presisi, tingkat resiko dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat probability sampling itu ada misalnya simple random sampling, ada juga complex probability sampling. Kalau simple random sampling itu
setiap elemen populasi itu memiliki peluang yang sama ya untuk terpilih sebagai sampel. Pemilihannya dilakukan secara acak, bisa misalnya menggunakan tabel acak gitu dengan bantuan komputer gitu. Lalu kalau complex probability sampling itu dia prosedur pemilihannya lebih kompleks gitu ya. Nah, complex probability sampling itu ada misalnya systematic sampling. Kalau systematic sampling itu dia menggunakan interval tertentu, misalnya setiap elemen ke-10 dari daftar populasi dipilih sebagai sampel misalnya. Itu systematic sampling. Lalu ada stratified random sampling. Itu populasi dibagi dulu ke subkelompok atau strata gitu. Nah, dan sampling-sampling berikutnya ya ada cluster sampling, ada double sampling gitu. Nah, kemudian berikutnya ada non-probability sampling. Non-probability sampling itu tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, biasanya digunakan non-probability sampling ini untuk penelitian eksploratif gitu, atau bisa juga studi pendahuluan gitu. Atau dalam beberapa model atau jenis penelitian kualitatif digunakan gitu ya. Ada yang disebut dengan convenience sampling. Convenience sampling ini dipilih karena kemudahan akses dan ketersediaan elemen di dalam populasi. Kemudian ada purposive sampling. Kalau purposive sampling itu menggunakan kriteria. Kriteria itu maksudnya begini, jadi peneliti itu secara sadar memilih elemen-elemen populasi yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang relevan terkait dengan tujuan penelitian gitu. Jadi pemilihannya berdasarkan penilaian peneliti gitu. Peneliti mungkin menetapkan kriteria-kriteria tertentu gitu ya, bukan diacak gitu. Lalu ada kuota sampling dan seterusnya, ada judgment sampling gitu. Nah, ini ada cara yang mungkin bisa digunakan ya dalam penentuan ukuran sampel. Nah, salah satu yang paling sering digunakan ya ini punyanya Morgan ini ya, tahun 1970 ya. Jadi kalau kita pakai tabel ini, nah tabel ini menyediakan ukuran sampel minimum yang direkomendasikan untuk berbagai ukuran populasi. Gitu. Ya, dia pakai misalnya berdasarkan asumsi statistik standar gitu ya. Misalnya tingkat kepercayaan ini ya, tingkat kepercayaan 95%, margin of error 5% gitu. Ada seterusnya. Nah, jadi kalau kita pakai tabel ini, peneliti itu bisa langsung menentukan jumlah sampel yang diperlukan. Cuma dengan ukuran populasi. Misalnya ukuran populasinya 150 orang, maka ukuran sampel yang direkomendasikan minimal adalah 108 responden. Gitu ya. Nah, jadi pakai tabel ini bisa untuk menentukan populasi, menentukan sampel gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga aturan menurut Roscoe ini tahun 1975 ya. Nah, kalau menurut Roscoe ini dia pakai sebuah aturan tuh kayak begini gitu ya. Ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 itu umumnya sudah memadai untuk sebagian besar penelitian dalam ilmu sosial dan bisnis. Nah, jadi kamu bisa pakai juga ini sebagai dasar gitu ya, sebagai dasar melakukan penentuan sampel gitu. Oke. Nah, saya rasa cukup. Nanti mungkin banyak juga ya metode-metode penentuan sampel yang lain. Nah, nanti mungkin bisa kamu explore, bisa kamu cari, tapi ini ada 2 di antaranya yang bisa kamu gunakan untuk melakukan penentuan sampel gitu ya. Oke, nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Saya rasa ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.